Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan semoga diberi kesehatan semua untuk pada acara kita kali ini dan diberi kelancaran. Untuk acara webinar kali ini yang akan dilaksanakan oleh program studi teknik mesin bekerja sama dengan LPPM Universitas Yudharta Pasuruan dengan topik produktivitas industri manufaktur di era new normal. Pada acara kali ini, materi akan disampaikan oleh 3 narasumber. Yang pertama, yakni disampaikan oleh Bapak Muhammad Mas'ud, yang sekaligus sebagai Kaprodi dosen teknik mesin ya, Kaprodi program studi teknik mesin Universitas Yudharta dengan kurikulum FAID pendidikan untuk S1 teknik mesin ITN Malang, S2 teknik mesin ITS Malang, dan pengalaman mengajarnya mulai tahun 2002 sampai sekarang di Universitas Yudharta Pasuruan. Untuk narasumber yang kedua, yakni akan disampaikan oleh Bapak Effendi dengan kurikulum FAID pendidikan untuk S1 program studi teknik mesin di ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya, S2 Magister Manajemen Teknik di ITS juga. Untuk pengalaman pekerjaan, yang pertama sebagai QA atau QC Supervisor tahun 2001 sampai 2003, hanya QC Supervisor tahun 2003 sampai tahun 2003 ya di ini. Terus Head of QC Sub Departemen tahun 2004 sampai 2010. Ini pabriknya beda-beda. Yang pertama tadi di PT Steel Shape Industry of Indonesia Tbk yang sebagai atau QC Supervisor. QC Supervisornya selanjutnya di PT Supra Aluminium Industry. Terus yang Head of QC Subdepartemen di PT Gartner Indonesia tahun 2004-2010. Terus selanjutnya Deputy of Quality Manager di PT Gartner juga tahun 2011 sampai 2016. Selanjutnya sebagai Production and Maintenance Manager di PT Gartner Indonesia 2017 sampai sekarang. Untuk narasumber yang ketiga yakni Bapak Miftahul Huda untuk kurikulum FAID pendidikan S1 di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Merdeka Malang. S2 Magister Teknik Industri di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Untuk pengalaman kerja yang pertama di PT Pulau Sumbu Riau sebagai asisten manajer tahun 1998 sampai 2001. Yang kedua PT Gartner Indonesia sebagai subdepartemen head 2001 sampai 2010. Terus yang ketiga PT Wiharta Prametal sebagai Factory Manager tahun 2010 sampai 2017. Terus selanjutnya PT Indonesia Alga Mas Prima sebagai Plant Manager tahun 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir PT Wijaya Prawira Perkasa Group sebagai Factory Manager tahun 2019 sampai sekarang. Itu tadi dari kurikulum FAID dari narasumber kita. Terus untuk selanjutnya yakni terkait aturan dalam webinar kali ini untuk peserta, yakni nanti pertanyaan dapat diajukan melalui chat gitu, yang ditunjukkan kepada narasumber. Nanti moderator yang akan menyampaikan kepada narasumbernya. Terus pada saat presentasi dimulai, diharapkan untuk di-mute untuk semua peserta. Dan presentasi dari narasumber masing-masing nanti waktunya 15 menit.
Mungkin untuk sekarang nanti bisa langsung dimulai acara presentasinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Masud sebagai Kaprodi Teknik Mesin Universitas Sidarta. Kepada beliau kami sampaikan. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya akan memberikan materi tentang pada topik produktivitas. Saya akan menjelaskan tentang produktivitas proses manufakturnya. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwasanya saya yaitu Bapak Muhammad Masud SDMC sebagai Ketua Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sidarta Pasuruan, yang mana mulai tahun 2002 sampai tahun sekarang, tahun 2020. S1 di ITN Malang, jurusan Teknik Mesin, dan S2 di ITS Surabaya, jurusan Teknik Mesin. Next. Sebelum saya melanjutkan tentang ini, kita perlu ketahui dulu bahwasanya produktivitas industri manufaktur ini tidak lupa pada bagian yang ada di sini menyatakan di mana input ini bagaimana seminimal mungkin dan outputnya semaksimal mungkin. Jadi pengertian daripada produktivitas industri manufaktur, kalau bahasa umum, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik. Pada jurusan teknik, atau di fakultas teknik, ini berhubungan dengan produk ataupun kerjaan, maka produktivitas, pengertian daripada produktivitas yaitu melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dan menggunakan sumber daya yang sesedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Nah, input ini harus seminimal mungkin dan outputnya semaksimal mungkin, tetapi harus tetap dijaga standar kualitas daripada produk tersebut. Itu daripada pengertian dari produktivitasnya. Next. Produktivitas, bagaimana cara mengukur produktivitas di sini? Mengukur efisiensi seorang atau mesin, pabrik ataupun sistem dalam mengubah input atau masukan menjadi output atau keluaran yang diinginkan. Yang dimaksud dengan input dalam produktivitas ini dapat berupa sumber daya manusia yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, bahan atau material, produk, dan energi. Selama ini di Departemen Energi
Indonesia ini akan difungsikan, diproses menjadi outputan yang menghasilkan, termasuk energi juga. Ini kalau di dalam dunia pendidikan, yaitu dosen penelitian, bahan material ini, bahan maju dirubah menjadi yang lebih, teknologi yang lebih canggih, termasuk pada energi. Energi ada yang energi pembaruan, ada energi tidak bisa diperbarui. Sedangkan output dapat berupa jumlah produk ataupun pendapatan yang dihasilkan. Jadi input yaitu sumber daya diproses, ditransformasikan berupa output, yaitu outputnya produk itu atau pendapatan hasil yang dihasilkan. Ukuran produktivitas biasanya dinyatakan dengan rasio perbandingan antara output terhadap input yang digunakan dalam proses produksi ataupun input per input unit. Produktivitas yang tinggi adalah melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dengan penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Misal, pekerjaan A dapat menghasilkan 100 unit produk dalam 1 jam. Juga dengan menggunakan, sedangkan pekerjaan B dapat menghasilkan 120 unit produk dalam 1 jam. Juga dengan menggunakan bahan dan teknologi yang sama. Jadi A dapat 100 unit produk, B ini dapat 120 unit produk dengan proses bahan dan proses teknologi yang sama. Maka dikatakan bahwasanya B lebih produktif daripada pekerjaan A. Ini kesimpulannya di situ, yang namanya produktivitas. Maka produktivitas di pekerjaan B ini lebih tinggi daripada pekerjaan A. Next. Faktor yang mempengaruhi produktivitas di sini sebetulnya besar atau banyak sekali, yaitu teknis, faktor produksi, faktor finansial, faktor manajemen, faktor pemerintah, dan tidak lupa juga faktor lokasi. Tapi saya memberi skup yang paling kecil, yaitu karena hubungan saya itu di teknik mesin manufaktur. Jadi arahnya ke teknis dan produksi. Di mana faktor teknis meliputi apa saja yang kita ketahui, yaitu lokasi. Lokasi sangat mempengaruhi bahan material yang ada di sekitar itu. Kalau kita ngambil lokasi bahan materialnya jauh, biayanya juga akan lebih tinggi. Tata letak pabrik. Jadi tata letak pabrik ini proses daripada mesin-mesin nggak boleh mencelat. Ya. Terus yang ketiga, ukuran pabrik. Ini harus kita pahami di dalam melakukan tata letak pabrik. Terus mesin produksi yang tepat. Bagaimana cara penggunaan ini berhubungan dengan operatornya. Jadi operator ini harus mempunyai skill atau keahlian sesuai dengan mesin tersebut. Bagaimana perusahaan harus memberikan pelatihan-pelatihan tentang proses permesinan pada saat operator ini melakukan sebuah operasi produksi. Terus peralatan-peralatan yang benar. Nah, tidak lupa kalau berhubungan dengan mesin, maka jika memungkinkan kita membuat atau melakukan atau mengkonversi mesin yang komputerisasi atau otomatisasi. Ini sangat mempengaruhi dalam produktivitas produk, yaitu mengurangi waktu dan
kualitas akan secara otomatis akan lebih baik. Faktor yang kedua yaitu produksi. Faktor produksi di sini, kalau bahasa di sebuah perusahaan itu yang namanya PPIC. Yang berhubungan dengan kualitas produksi juga. Mulai dari desain, terus sampai bagaimana produksi akan dibuat, terus standar kualitasnya bagaimana. Itu yang harus, faktor yang harus kita kendalikan, yaitu produktivitasnya di situ. Yang ketiga, finansial. Kalau finansial secara otomatis harus punya. Ya. Terus yang keempat, yaitu pemerintah. Apapun UKM ataupun usaha kecil, menengah maupun atas, kalau tidak didukung oleh pemerintahan, ini kesulitan kita melakukan sebuah produktivitas. Itu faktor yang sangat utama. Makanya pemerintah ini harus, kalau di negara Cina itu sebuah perusahaan ini memanfaatkan UKM yang ada. Itu sudah ada sistem dari pemerintah. Jadi secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Setiap desa mempunyai produk unggulan tersendiri-sendiri. Itu di-sharing sama perusahaan besar. Tentunya manajemen ini harus kuat. Nanti diceritakan oleh kedua narasumber, ini kebetulan beliau-beliaunya itu orang manajer. Nanti saya tidak menjelaskan masalah manajemen. Next. Nah, ini faktor teknis. Tadi sudah saya jelaskan, menentukan lokasi, tata letak dan ukuran pabrik, atau mesin produk yang tepat, terus penggunaan mesin dan peralatan yang benar, serta penerapan komputerisasi. Umumnya sekarang ini sebuah proses sebuah perusahaan, kalau bisa, maka sudah melakukan semi otomatisasi atau sudah mengikuti otomatisasi. Sebuah perusahaan mobil, saya contohkan sebuah perusahaan mobil, ini semua proses produksinya, mulai dari proses produksi part-nya sampai assembly atau perakitan, ini sudah menggunakan robotika. Di Jepang itu sudah menggunakan itu semua. Makanya hasilnya itu cepat, menjadi sebuah mobil yang menghasilkan banyak dengan presisi yang sesuai, yang standar. Next. Nah, ini produksi tadi sudah saya jelaskan. PPIC-nya yaitu bagaimana mengendalikan produksi dan merencanakan. Ya, perencanaannya serta bahan baku yang berkualitas. Ini PPIC yang melakukan, dan quality control, isi. Terus bagaimana menyederhanakan dan standarisasi proses produk sesuai dengan standar batas atas, batas bawah. Kalau baca quality control, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Jika batas atas, batas bawahnya itu seminimal mungkin, ya maka tidak jauh, yang batas atas tidak jauh, batas bawah tidak jauh, maka produksi ini dikatakan standarnya lebih baik. Umpama rata-rata 2,5. Ya kalau bisa ya batas atasnya 0,5, berarti 2,55. Batas bawahnya 2,45. Jadi dalam standarnya ini ada yang namanya batas atas dan batas bawah. Ada toleransi, yaitu 0,5. Ini kalau bahas di quality assurance atau quality control. Next. Nah, ternyata di dalam sebuah proses produktivitas manufaktur, ini bagaimana ada hubungannya dengan
optimalisasi. Bagaimana bisa optimal sebuah proses ini menghasilkan output yang berkualitas, yang punya standar. Contoh di dalam sebuah teknik yaitu desain atau menggambar sebuah manufaktur. Di engineering itu menggambar sebuah produk pada saat proses yang akan dilakukan di mesin ini lebih optimal. Biasanya saya contohkan sebuah poros. Ya, sebuah poros. Sebuah poros ini biasa digunakan pada proses permesinan, umpama di mesin bubut, mesin freeze, dan segalanya, digunakan dalam satu hari menghasilkan 10 produk. Tapi kalau pada di desain itu kita desain semaksimal mungkin untuk melakukan proses produksi, maka bisa menghasilkan lebih dari 10 produk. Karena dari desain itu, makanya sangat berpengaruh sekali dalam desain itu. Yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas, terutama bahan bakunya. Bahan baku yaitu ketebalan bahannya, ya. Terus produk bahan bakunya dan proses produksinya menghasilkan kualitas produksi serta jadwal yang tepat atau cepat. Kalau cepat kan input sama dengan output, tapi kalau tepat, nah, kalau cepat outputnya akan lebih besar daripada input. Desain produk harus dapat dirakit. Kalau kita melakukan engineering itu orang desain itu harus bisa bagaimana memikirkan produk itu bisa dirakit, nggak bisa didesain tapi nggak bisa dirakit. Terus bisa didaur ulang, bisa diproduksi, baik itu produksi di mesin, proses permesinan atau assembly, ya, atau penyambungan, ya, atau pengecoran, dicor, itu diproses namanya, proses produksi dengan biaya rendah serta waktu yang tepat. Next. Di sini tadi ternyata optimalisasi ini berhubungan dengan produktivitas. Dari tujuan optimalisasi yaitu memberikan penyelesaian yang efektif pada industri manufaktur, bagaimana meminimalisir waktu pekerjaan, memaksimalkan keuntungan. Arahnya ke sana. Next. Nah, di sini dijelaskan bahasanya produktivitas kerja hubungannya mesti laba atau profit. Tadi sudah saya jelaskan, mesti outputnya berhubungan dengan laba atau keuntungan, atau profit. Dan tidak lupa juga harga jual produk. Harga jual produk itu berapa? Umumnya di dalam dunia manufaktur, produksi ini menentukan daripada konsumen. Bagaimana permintaan pelanggan. Jadi sesuai dengan permintaan pelanggan. Kalau pelanggan minta seperti ini, maka produksi harus mengikuti. Tapi dengan syarat. Nah, itu yang perlu dipahami. Karena kalau kita memproduksi, tapi nggak punya pelanggan, nggak punya konsumen, nggak payu produksi ini. Biaya tenaga kerja ini harus kita tentukan, harga jual produk, biaya tenaga kerja, biaya bahan mentah, terus dan bahan pembantunya, terus biaya listrik. Makanya pemerintah ini harus, ini yang saya jelaskan tadi, pemerintah harus bisa memfasilitasi listrik yang ada di Indonesia, juga produk biaya bahannya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, biaya pemasaran, transportasi. Ini sangat berpengaruh. Terus biaya administrasi dan biaya operasi lainnya. Produktivitas sangat penting menjadi tolak ukur apakah suatu perusahaan dapat seefisien mungkin dan seefektif mungkin
dalam meningkatkan produktivitas semakin tinggi pula. Next. Next, Pak. Nah, ini contoh kecil, contoh soal produktivitas. Jadi di dalam rumus bahasanya output per input. Ini ada sebuah contoh. Perusahaan A memiliki satu jalur produksi yang memproduksi kalkulator. Dengan standar time-nya, ST yang telah diperhitungkan oleh product designer adalah 10 menit. Ini hanya merangkai atau apa ya, mengassembly menjadi kalkulator. Dalam menyelesaikan perakitan satu unit kalkulator. Dalam memproduksi memakai tenaga kerja sebanyak 23 orang. Waktu kerja yang ditentukan oleh pemerintah adalah 420 menit. 420 menit ini kalau dibagi 6 berarti 7 jam. Di perusahaan 7 jam. 7 jam ini tidak termasuk istirahat. Kalau istirahatnya 1 jam berarti 8 jam. Yang dihasilkan adalah 100 unit. Berapa produktivitas perakitan kalkulator? Nah, ini output dikali 10 menit yang standar time-nya ini dari quality control-nya, desainnya, dibagi jumlah tenaga kerja kali waktu kerja. Dikali 100. 100 ini menyatakan persentase. Jadi 1000 dikali 10 sama dengan 1000 dibagi 23 kali 420 sama dengan 9.660 kali 100 sama dengan 103,52. Jadi minimal rasio produktivitas 100%. Kalau output sama dengan input itu mencapai break-even point. Demikian materi yang saya uraikan karena sudah diberi informasi, waktu sudah habis, maka terima kasih saya sampaikan kepada orang webinar. Terima kasih. Saya serahkan ke materi kedua. Bapak Muhammad Mas'ud yang sebagai Kaprodi Teknik Mesin Universitas Yudhata Pasuruan. Untuk materi selanjutnya yakni akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Effendi. Dan oh ya, untuk pertanyaan nanti di akhir dari narasumber semuanya sudah selesai, nanti pertanyaan akan saya bacakan dan ditujukan kepada narasumber itu. Jadi untuk saat ini silakan melalui chat dulu. Kepada Bapak Muhammad Effendi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Yang terhormat kepada Kaprodi Teknik Mesin UYP, Universitas Yudharta, Bapak Muhammad Mas'ud, para dosen Universitas Yudharta, para praktisi, dan juga para adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Izinkan saya share screen materi. Baik, sekali lagi terima kasih saya diundang dalam webinar Teknik Mesin Universitas Yudharta Pasuruan kali ini untuk memberikan berdiskusi juga untuk memberikan sharing ya apa yang telah kita lakukan di dunia industri. Saya nanti akan sharing karena saya memang di Departemen Production dan Maintenance ya, sehingga saya akan sharing produktivitas produksi di era new normal. Jadi apa yang sudah kita hadapi, kita lakukan supaya kita tetap bisa menjaga produktivitas di produksi. Ya, seperti tadi disampaikan oleh
Bapak moderator. Jadi saya background pendidikan adalah teknik mesin ITS ya, tahun 95, lulus tahun 2001. Kemudian saya langsung bekerja karena memang dulu memang sebelumnya saya ditawari oleh dosen pembimbing untuk melanjutkan S2, tetapi karena memang saya terus terang aja sudah sedikit pusing dengan kuliah, maka kepingin untuk dapat uang langsung sehingga saya putuskan untuk bekerja. Jadi saya di PT Steel Industry of Indonesia Tbk atau SPINDO sebagai QA QC Supervisor, kemudian pindah ke Supra Aluminium Industry juga sebagai QC Supervisor. Baru tahun 2004 saya pindah ke Goodner Indonesia, juga sebagai Head of QC Subdepartemen. Perjalanan waktu, kemudian saya melanjutkan pendidikan saya ya di tahun 2011 untuk mengasah ilmu dan menimba ilmu juga di ITS di jurusan Magister Manajemen Teknologi. Kemudian 2011 pula saya diangkat sebagai Deputy Quality Manager, dan selanjutnya pada tahun 2017 saya diangkat di Project Manager. Kemudian untuk Project Manager ini sebagai handling untuk order-order yang dari Jepang ya. Jadi kenapa khusus harus Project Manager, karena Jepang memang tuntutannya kualitas sehingga ditunjuk sebagai Project Manager, kemudian ditambah dengan Production Manager, dan sampai sekarang juga ditambah dengan Maintenance Manager. Saya 3 tugas yang saya emban sampai saat ini. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya pandemik ya, COVID-19 ini tentunya sangat berimbas terhadap semua ya, hampir semua sektor perekonomian, ya pariwisata ya, pendidikan, dan tak luput dari industri manufaktur ya. Ini dikutip dari Kompas pada April lalu ya, 1,1 juta. Tadi malam saya lihat sudah 3 juta pekerja di PHK ya untuk seluruh Indonesia. Kemudian di Pasuruan sendiri juga beberapa ya, hampir 29 perusahaan juga tidak beroperasi, dan di Jawa Timur, kemudian di Pasuruan ya, di 30 perusahaan juga sudah merumahkan karyawannya. Nah, bagaimana dengan Goodner ya, di perusahaan kami tentu ada impact ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa survive dan juga bangkit. Kenapa? Karena memang ya kita harus hadapi ya, karena impact ini tentunya jangan sampai meluas yang akhirnya juga akan berimbas terlalu banyak, maka juga kita harus antisipasi dengan baik. Tentu tetap ada impact untuk pengurangan, tetapi kita harus di sisi perusahaan untuk menjaga tidak terlalu banyak pengurangan, karena jika kita tahu bahwa jika ada pengurangan dan kita untuk mendapatkan kembali agak susah. Kenapa? Karena memang di Goodner ini perlu spesifik skill yang dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, sebelum itu saya mungkin akan mengenalkan lebih dahulu Goodner itu apa ya. Jadi Goodner itu adalah perusahaan heat exchanger ya. Jadi penghasilnya adalah mesin pendingin, evaporator, kondensor ya, radiator. Nah, pusatnya ada di Jerman ya. Jadi berdiri sejak 1931 di Jerman. Goodner sendiri dari awal pencetusnya yaitu namanya Hans Goodner ya, sehingga menjadikan nama perusahaan dan juga sekaligus brand dari produk yaitu Goodner. Di Eropa ada 3 perusahaan, yaitu factory ya. Jadi kita untuk Goodner global, jadi per benua itu memang kita punya factory. Di Eropa kita ada di Jerman, di Hungaria, dan baru ini tahun 2015 di Rumania dengan teknologi yang lebih baik ya, lebih canggih di Rumania. Sedangkan di benua Amerika dan Amerika Latin itu kita ada Meksiko, ada Brasil, dan di Indonesia sendiri di Asia Pasifik ya, itu kita punya pabrik 1 di Indonesia yaitu di Pasuruan ya. Nah, di Pasuruan sendiri ya, PT Goodner Indonesia itu berdiri tahun 1995, mulai proyeknya konstruksi ya, membangun fasilitas,
kemudian tahun 1996 itu baru memproduksi beberapa unit. Ya, selanjutnya di tahun 2017 kita mengekspansi, ya, kita membangun gedung plan 2 yaitu khusus untuk warehouse dan pengiriman, ya, dan shipment, jadi dipusatkan di situ. Dan di tahun 2018 kita juga ada plan 3, ya, itu kita pisahkan karena memang kita ekspansi. Plan 3 khusus produksi unit stainless, jadi pipanya dari stainless. Kalau di plan 1 yang awalnya itu adalah kita memang campur, di situ ada pipa tembaga juga ada pipa stainless. Nah, segmen di market itu ada beberapa, yaitu pertama untuk komersial. Jadi produk kita variasinya banyak, ya. Selain ada standar juga ada customized. Jadi untuk komersial di supermarket, ya, di industri untuk cold storage, kemudian di energi, ya, untuk power plant. Sedangkan di OEM kita mengirim evaporator, ya, coilnya itu, kemudian dirakit oleh customer kita untuk menjadi pendingin minuman, gitu, ya, AC di kendaraan dan sebagainya. Nah, produk kami 86% ekspor ke Asia Pasifik. Ya, sisanya kita ke lokal, ya. Oke, kita lanjut ke supply chain management. Jadi secara simpel di perusahaan kami, jadi supply chain manajemennya adalah supplier, kemudian kita ada planning, ya. Ya, tentunya ada order masuk di order management, kemudian ada proses production, pengiriman, dan ke customer. Jadi nanti saya hanya fokus ke produksinya, ya. Jadi tiap-tiap bagian tentu ada kiat-kiat atau antisipasi dalam menghadapi pandemi ini, ya. Jadi misalnya pengadaan material dan sebagainya, tapi saya hanya fokus pada ke produksinya. Nah, production process di Goodner adalah yaitu dibagi ada 2 lini, yaitu satu lini komponen, jadi part-part. Yang kedua adalah assembly. Nah, komponen sendiri ada beberapa proses, yaitu sheet metal processing, ya, jadi pembuatan cover, ya, casing dan sebagainya. Kemudian tube refrigeration processing, jadi dia untuk memproduksi tube-nya, ya. Anda lihat di gambar sini, dan tube heat exchanger, kemudian ada sirip, fin, header, kemudian powder coating, dan frame-frame untuk support-support dari unitnya, kaki. Kemudian kita assembly, masuk ke production line assembly, ya, yang terdiri dari beberapa proses, yaitu di coil assembly, ya, jadi dari fin, kemudian tube, ya, ada pipa, terus plat, ya, kemudian digabung menjadi satu, kita assembly, namanya coil assembly. Setelah itu untuk mengkoneksikan antar pipa kita lakukan dressing untuk tembaga, sedangkan pengelasan itu untuk pipa stainless. Setelah itu kita cuci untuk membersihkan dari kotoran dan oli, ya, coil ini. Kemudian kita uji, kita pasang covernya, ya, kemudian kita assembly elektrik termasuk heater, ya, untuk menghilangkan defrost, ya, bunga es, atau kipas, ya, kita install untuk sebagai proses konveksi heat transfernya, kemudian kita packing. Nah, inilah proses simple dari production proses di PT Goodner Indonesia dalam memproduksi heat exchanger, alat penukar panas. Oke. Nah, kalau kita bicara productivity seperti dijelaskan secara teoritis oleh Pak Muhammad Mas'ud, STMT, ya, selaku Kajur dan dosen Teknik Mesin Universitas Yudharta Pasuruan. Nah, di sini memang kuncinya adalah merubah input menjadi output. Nah, output untuk productivity secara umum formulanya adalah input. Nah, di proses itu ada beberapa faktor, ya. Ada beberapa faktor utama, yaitu pertama adalah sumber daya manusianya, kemudian ada metode, yang ketiga adalah mesin atau equipment. Nah, di Goodner Indonesia ini ada beberapa yang memang dominan. Kalau di komponen itu ada 50-50 antara mesin dengan manpower. Kalau di lini produksi itu sekitar 70% didominasi oleh manpower. Sedangkan sisanya adalah peralatan dan mesin. Makanya
fokus kita adalah ke manpower-nya ya. Kalau mesin ya kebetulan saya juga di perawatan juga ada langkah-langkah khusus dalam antisipasi untuk memelihara mesin. Karena kita tahu supply chain-nya agak susah dengan kondisi seperti ini ya. Ada pengadaan part, lead time yang lama ya. Tetapi kita juga ada sedikit develop untuk melokalisasi beberapa part yang sekiranya susah untuk kita import ya. Karena memang mesin kita mostly adalah mesin-mesin dari luar ya. Dari Jerman dan sebagian juga dari Asia. Oke. Nah, saya hanya fokus sekali guys di awal saya hanya fokus ke produksinya. Nah, untuk pendekatan perhitungan productivity, jadi kita punya perumusan yang agak berbeda. Mungkin tiap perusahaan tentunya akan melakukan pendekatan yang tujuannya sebenarnya sama untuk mengukur seberapa besar produktivitas kita. Tapi tentunya itu harus disesuaikan dengan karakteristik dari perusahaan itu sendiri. Nah, kita ada namanya performance efficiency rate atau PIR ya, PIR ya. Terus ada teknologi time. Ya, teknologi time ini adalah waktu yang dihitung dengan teknologis. Maksudnya teknologis kita secara formulakan. Jadi dari cycle time kita formulakan. Nah, formulakan itu dari mana? Itu juga dari empiris. Kita lakukan pengamatan ya, motion study dan sebagainya di produksi, kemudian kita collect. Itu kita ambil data dengan dari unit produk yang kecil sampai produk yang besar, kemudian kita formalisasikan. Nah, itu kita sebut namanya technological time atau biasa kita sebut short hour, jam nilai jual gitu ya. Kemudian manufacturing time. Manufacturing time itu adalah actual hours yang teman-teman operator yang benar-benar aktual dilakukan untuk memberikan atau memproduksi sebuah barang. Nah, itu kita menggunakan barcode. Jadi kita barang itu di-check-in sebelum memulai, kemudian setelah selesai di-check out. Nah, itu langsung otomatis ter-record sehingga akan muncul actual hour. Yang kedua adalah productivity aktual. Nah, productivity aktual itu juga ini merupakan formula di mana actual hour itu dibagi dengan attendance hour-nya. Nah, attendance hour itu ketika berapa orang yang masuk dalam hari itu ya, kita katakanlah 10, kemudian bekerja jam 7 sampai jam 15, dipotong istirahat hingga 7 jam, maka dia punya attendance 7 kali 10 orang, 70 attendance. Nah, dari situ maka berapa sebetulnya actual hours yang dari 7 itu yang efektif yang digunakan berdasarkan check-in, check-out ketika memulai pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan. Nah, itu pun nanti ter-record. Sehingga rumus productivity kita itu dikenal dengan paper, yaitu productivity aktual dikalikan performance efficiency rate, sehingga ketemu short hour dibagi attendance hour. Nah, attendance hour inilah yang kuncinya sangat penting, sehingga ini bergantung pada berapa efektif orang untuk memberikan kontribusi dalam menghasilkan produk. Nah, dari situ maka productivity challenge-nya adalah, tantangannya adalah kita harus benar-benar menjaga orang itu sehat, ya kan? Nah, di masa pandemik ya kita harus benar-benar menghindari agar mereka tertular dan juga agar jangan sampai yang lain juga menulari. Ya, artinya kita menjaga orang kita, operator ya terutama di produksi itu tetap sehat, ya, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Kemudian di sisi lain memang kalaupun ternyata itu ada yang berhalangan karena bagaimanapun dengan upaya tetapi tetap dia berhalangan, sehingga maka kita menerapkan multi skill ya. Nah, multi skill ini tidak selalu langsung kita lakukan secara mendadak, tentunya ada beberapa tahapan. Dan itu juga berlaku tidak semua proses, karena memang ada proses yang tidak bisa dilakukan multi skill, tapi hanya mungkin diambil dari lini produksi yang lain, tapi dengan skill yang sama, begitu ya. Nah, secara umum kita sudah menerapkan protokol umum COVID-19 ya, dari depan itu
para karyawan ya semua baik dari operator sampai presiden direktur itu juga harus memakai masker ketika masuk ke perusahaan. Kemudian juga diukur suhu tubuhnya. Kemudian ceklo, ketika ceklo juga harus mencuci tangan sebelum dan sesudah ceklo, gitu ya. Kemudian kita himbau dilarang berkerumun, juga kita himbau untuk tidak bersalaman dulu, ya. Kemudian ada beberapa karyawan yang memang memungkinkan untuk work from home atau WFH, ya kita kita antisipasi untuk menempatkan mereka supaya dia bisa bekerja secara tetap efektif di rumah dan tanpa mengurangi tuntunan target kerja. Nah, itu sehingga kita juga sekitar 80 modem kemarin kita juga siapkan untuk para karyawan-karyawan office yang bisa mensupport ya, terutama dari sisi desain ya, juga dari sisi planning ya, itu yang tentunya sangat perlu untuk disupport dari sisi teknologi internet dan segala macam supaya tetap bekerja dengan baik. Nah, untuk di produk sendiri maka kita juga ada langkah-langkah khusus yang sudah dijalankan. Yang pertama kita pengaturan waktu kerja. Jadi di sini akan dirubah waktu kerjanya untuk pulang dan masuknya. Jadi ada jeda setengah jam. Artinya kita menghindari orang itu ketemu ketika ganti antar shift, gitu ya. Kemudian juga pengaturan istirahat, ya jam makan dan jam sholat. Ini juga kita atur. Nah, kita juga menambah menambah musola supaya nanti tempat sembahyang itu tidak terlalu berkerumun banyak orang, ya. Dan tentunya juga kita di musola itu berlaku protokol COVID-19 ya. Jadi harus ada jarak dan sebagainya. Nah, ini penting karena kita supaya menghindari jangan sampai adanya kerumunan, juga antar shift itu juga akan menulis sehingga kita mudah untuk traceability-nya ya, untuk mengetrace ini ketika ada yang positif, nah kita juga akan mudah. Ya, tentunya tetap ada kendala di luar seperti apa. Nah, yang penting kita tetap himbau supaya begitu pulang langsung ke rumah, balik ke rumah. Karena kita memang aturan yang sangat ketat ya. Kemarin aja ketika teman-teman ada yang mau ke luar kota, maka dia harus lapor. Nah, setelah itu ketika dia terpaksa dengan kepentingan yang mungkin tidak perlu dan itu sangat merugikan bagi perusahaan karena mereka harus karantina mandiri ya selama 14 hari, maka kita juga tidak akan bayar dan seperti itu ya. Ini supaya sebagai shock terapi aja supaya teman-teman juga sadar bahwa pentingnya perusahaan untuk menjaga aset ya, karena karyawan juga sebagai aset dari perusahaan. Kemudian standar pemakaian APD. Ya, jadi sebetulnya kita ada standarnya yaitu seperti safety shoes ketika masuk produksi harus wajib safety shoes, tapi ada tambahannya itu masker ya, masker juga ada beberapa yang khusus, ada yang beberapa yang standar dan wajib sarung tangan. Ditambah untuk beberapa orang yang memang movable tidak bisa standby atau berdekatan karena misalnya dalam satu mesin itu ada 2 orang yang harus mengoperasikan mesin, itu mungkin jaraknya hanya 1 meter, maka dia harus pakai face shield, ya, jadi pelindung wajah. Nah, itu aturan-aturan yang kita kita buat dan kita sampaikan. Kemudian kita audit, ya, jadi tidak hanya kemudian kita hanya berlakukan tapi tanpa evaluasi. Setiap hari kita ada audit, sehingga supaya benar-benar mereka patuh, ya, dan sadar tentang pentingnya perusahaan terhadap menjaga aset dari perusahaan itu, yaitu karyawannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembatasan wilayah. Jadi kita per section itu dibatasi sehingga geraknya. Jadi jangan sampai dia movable-nya itu terlalu besar, ya, sehingga kita dibagi beberapa zona. Nah, ketika ada zona satu itu ada positif, kita mudah untuk nge-trace. Oh, ini orang ini di area ini aja. Dia enggak akan
kemana-mana, kecuali ya ada section leader atau supervisor yang mungkin dia akan mengambil barang atau berkoordinasi dengan section lain. Makanya dia ketika orang-orang yang movable atau seperti supervisor itu dibekali dengan face shield. Kemudian aturan jalur masuk dan jalur keluarnya pun kita atur, ya. Ini garis-garis merah ya, garis hitam ya, zona E1, zona E2. Ini juga kita atur supaya dia ketika cek log ya, keluar dan masuk itu tidak bersamaan dengan section yang lain. Sehingga kita benar-benar menjaga mereka mengurangi kontak ya dengan yang lain. Nah, makanya kita batasi ya, dan ini kita audit setiap hari. Ada kita melakukan audit ini. Kemudian pengaturan jarak kerja ya. Jadi kita juga ada aturan dalam satu proses itu ya, tentunya sesuai kategori. Kalau dalam area ada small itu berapa barang yang harus ada di area itu. Misalnya kalau small ada 5, kalau medium ada 4, dan big ada 2 saja, supaya kita juga bisa mengatur tetap menjaga 1,5 jarak antar operator ya, dan juga jumlah kerja dalam satu unit, jumlah pekerja ya. Tentunya juga misalnya small, medium, big itu berapa orang juga kita atur supaya nanti kita tetap bisa menjaga. Kalau big besar ya tentunya katakanlah 3 orang ya, itu tetap terjaga 1,5 meter gitu ya. Jadi kita standarisasi supaya itu tadi tentunya akan berimbas dengan produktivitas, tetapi kita jalankan tentunya dengan sistem balancing supaya supaya efektif, tidak ada waiting ya, tidak ada penungguan di situ, sehingga benar-benar efektif mereka bekerja dengan jumlah yang juga efektif begitu. Nah, selanjutnya multi skill. Ada beberapa multi skill yang mungkin bisa kita lakukan, ada yang memang tidak bisa, seperti coil assembly, ya, washing coil, ya, terus pencucian, washing coil, pencucian, coil casing, assembly bank. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kiranya akan nanti bisa diperbantukan, ya. Jadi, tetapi ada yang skill-skill yang tidak bisa karena memang butuh keahlian khusus, mesti keahlian khusus seperti bracing, pengelasan, dan elektrik ya, karena ini kalau ini ada harus keahlian khusus sehingga tidak mudah ketika itu digantikan, karena kita harus tetap menjaga kualitas, kecuali dari production lain ya. Misalnya kita ada beberapa 4 production line, satu di production evaporator, kondensor, kemudian ada di komersial, kemudian ada di OEM. Nah, tetapi ketika kita mengambil untuk menggantikan ada bottleneck di situ di proses bracing misalnya, maka kita akan balancing dengan meminjam dari production line dengan skill yang sama yaitu bracing. Nah, itu yang kita lakukan sehingga tetap produktivitas itu tetap terjaga. Ya. Jika ada bottleneck di coil assembly juga kita akan memove beberapa orang di casing assembly, kita move untuk supaya proses itu lebih smooth dan lebih balance. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekiranya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bapak Moderator. Ya, terima kasih sebelumnya dari Bapak Muhammad Effendi untuk materi kedua, dan dilanjutkan untuk materi ketiga oleh Bapak Miftahul Huda. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Yang terhormat Kaprodi dari Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan.
Bapak moderator dan Bapak host dari LPPM Universitas Yudharta Pasuruan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti seminar hari ini mengenai tema produktivitas perusahaan di era new normal ya. Ya, kita bekerja sama dengan pihak kampus dan kita diminta share untuk kondisi perusahaan yang di saat pandemi ini berlangsung dan mendekati era new normal sekarang ini. Ya, saya memang dulu satu tim dengan Pak Effendi yang pembicara kedua, cuma sekarang saya sudah ke arah perusahaan lain yang sifatnya family business, ada plus minus di mana memang pandemi ini mulai dari awal kita pandemi corona sampai dengan sekarang itu cukup besar pengaruhnya terhadap semua lini bisnis termasuk di proses bisnis perusahaan kita. Kita ada 3 PT ya, satu PT Wijaya Prawira Perkasa, kedua PT Wahana Pelita Persada dan terakhir PT Garuda Lintas Goro. Dari ketiga PT itu memang yang dibedakan itu adalah produknya. Oke, saya lanjut. Jadi saya membahas mungkin dari omset perusahaan dulu ya. Jadi pada saat pandemi itu kita start di bulan Maret akhir ya, itu sudah mulai start. Kita Maret, Januari, Februari, Maret itu omset masih cukup lumayan ya, kalau kita bicarakan dengan tahun lalu masih average per bulannya itu tetap sama. Tetapi mendekati di bulan Maret, nah apalagi mulai April kita anggap kondisi pandemi, itu perusahaan kita ketiga PT itu omsetnya turun sampai dengan 50%. Nah, ketika mendekati di pandemi PSBB berlaku di semua area Jakarta, Jawa Timur, nah itu mulai terasa sekali, Pak. Juga ada luar Jawa, itu omset terutama di bulan Mei itu sekitar turun 70%. Nah, itu cukup besar sekali kalau kita melihat average omset setiap bulannya. Nah, kenapa ini terjadi turun sampai dengan 50-70%? Ya, karena yang pertama itu kita yang jelas suplai kita juga sebagian besar juga area Indonesia. Jadi tidak ada juga yang ekspor. Ekspor pun seperti di India itu juga mereka pada saat pandemi mereka lockdown sehingga itu juga ngefek terhadap proses bisnis kita. Lokal pada saat kondisi PSBB termasuk Jakarta. Jakarta merupakan customer kita stainless steel yang paling besar juga sehingga untuk ke Jakarta turunnya lebih drastis sehingga pada saat bulan Mei termasuk mendekati Lebaran dan libur itu bisa turun sampai dengan 70%. Nah, setelah di bulan Mei kita mulai start lagi itu mendekati bulan Juni ini, akhir Mei sampai dengan Juni, average rata-rata per hari itu sudah mendekati ke range 80%. Ya, bisa jadi ini kenapa? Karena pada saat 2 bulan terakhir, Maret, April, Mei, banyak perusahaan yang menghentikan pembelian. Mereka mungkin ke arah kondisi pandemi ini bagaimana, menahan cash flow dan lain-lain, sehingga mereka menahan omset, menahan pembelian. Nah, pada saat start di bulan Juni, awal kita open, tanggal 2, itu sudah mulai banyak customer kita yang membutuhkan barang, sehingga kita hitung harian sampai dengan per kemarin, itu untuk rata-rata per hari sudah mendekati 80% dari omset normal sebelum pandemi. Nah, sedangkan di tempat kita sebenarnya alur proses manufaktur, karena ini kaitannya kita bicara produktivitas. Nah, bagaimana caranya kita untuk tetap bisa menjaga produktivitas ya dengan kondisi yang seperti dari awal tadi, 50% turun, 70% turun, seperti itu. Nah, memang kita ya kembali lagi kita ke prosesnya. Nah, kita memang alur itu kita petakan, mana yang memang kita bisa cut, kita bisa improve lagi, kita bisa orang bisa lebih efektif lagi. Nah, itu kita lakukan pemetaan untuk alur proses manufaktur.
mulai dari supplier bahan, ya penerimaan bahan baku sampai dengan ke penyimpanan produk atau packing. Nah, ini adalah alur proses yang kita gunakan di rata-rata keseluruhan dari proses produksi di PT Wijaya, PT Garuda maupun PT Wahana. Yang pertama, PT Wahana hanya simpel saja prosesnya. Mereka produksinya adalah roofing dan truss. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa roofing sekarang itu semuanya sudah mengarah, kalau pabrik apalagi itu pasti dari metal. Dan kalau kita bicara di luar Jawa itu sudah tidak ada lagi yang untuk roofing itu menggunakan bahan beton atau bahan tanah liat. Mereka menggunakan metal karena lebih simpel, mudah pemasangan dan lain-lain. Nah, ini produk kita yang sebagian besar untuk Wahana itu adalah truss. Sedangkan Garuda itu kita produksinya wire mesh dan bagel. Nah, ini kalau Bapak Ibu tahu untuk produksi pengecoran itu mereka pasti menggunakan kawat penguat. Nah, itu yang dinamakan wire mesh. Bagel adalah besi sengkang. Kalau Bapak Ibu menggunakan untuk bangun rumah itu ada pengecoran yang dipakai untuk penguat ini tembok. Nah, itu kita namakan adalah bagel. Ya, produksinya simpel aja memang, hanya di cold rolling lines itu dari diameter 5,5 dirubah menjadi 4,7 untuk menaikkan tensile strength karena dibutuhkan untuk kekuatan dari suatu struktur material bangunan, kemudian baru dipotong menjadi 2,1 5,4, kemudian dikelas baik berupa sheet atau roll lembar atau bentuk roll dengan menggunakan resistant welding. Ya, ini mesinnya sih otomatis, jadi kita memang tidak banyak tenaga kerja yang terlibat di sini. Satu mesin ini hanya 2 operator yang dibutuhkan per shift. Nah, untuk pipa stainless dan pipa motif ini yang banyak membutuhkan tenaga kerja karena prosesnya memang beberapa termasuk proses packing. Nah, di sini dari mulai input bahan ada roll forming, welding, TIG welding, cutting, polishing, bentuk motif. Kalau dia mau membentuk pipa-pipa bentuk motif baru akan dilakukan packaging. Nah, di sini yang banyak sekali tenaga kerja, kurang lebih kalau kita hitung 75% tenaga kerja terserap di proses produksi ini. Nah, ini yang dampaknya cukup besar. Nah, dari yang tadi itu, ya memang yang pertama kita pasti tentukan itu untuk skema sistem produktivitas itu kita tentukan prosesnya yang dari tadi. Yang dijelaskan dari Pak Masud maupun Pak Effendi sama, artinya input kita pilih ada tenaga kerja, material, energi, modal, dan lain-lain. Kita pilih dari prosesnya, kita tentukan dari outputnya apa saja, kuantitinya berapa, terus baru kita bisa tentukan perhitungan dari produktivitasnya, di mana setiap perusahaan memang berbeda. Jadi kalau di tempat kita ya tentunya kita paling gampang menghitung berapa outputnya per orang per hari. Kalau kita bicara mesin, berapa outputnya per mesin per jam, seperti itu. Nah, ini ada umpan balik yang fungsinya adalah untuk improvement setiap waktu di semuanya proses. Nah, sebenarnya tahap kita untuk melakukan improvisasi, baik selama pandemi maupun sebelum maupun setelah, itu tahap kita yang jelas adalah pengukuran produktivitas. Baru kita lakukan evaluasi, baru kita rencanakan, baru terakhir adalah peningkatan. Nah, pada saat selama PSBB yang kita ceritakan tadi bahwa 50% turun di awal pandemi, sampai dengan PSBB turun menjadi 70%. Yang jelas, tentunya yang pertama adalah kita menjaga output per tenaga kerja langsung. TKL adalah tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena memang 75% di tempat biaya yang keluar setiap bulan dan itu merupakan fixed cost, itu adalah tenaga kerja langsung. Siapa itu? Ya tenaga kerja yang mengerjakan langsung daerah ke produk yang menghasilkan output setiap harinya. Nah, itu yang harus kita jaga. Kenapa ini kita jaga, Pak? Ya, ini karena yang pertama itu adalah terkait dengan harga pokok produksi. Karena setiap kali satu orang menghasilkan 8 ton per bulan, ketika pandemi itu turun order sehingga kita menurunkan order, sehingga orang bisa 4 ton per bulan. Sehingga kalau Rp500 per kilo, jadinya menjadi Rp1.000 per kilo. Nah, itu yang kita harus perlu jaga. Kalau terlalu jauh sekali itu turun, maka
akhirnya BEP kita tidak bisa capai karena produksinya sedikit. Nah, dari sini yang jelas yang kedua itu optimasi jumlah operasional mesin dan jumlah tenaga kerja langsung. Memang begini Pak, memang agak dilema pada saat pandemi. Kita saat itu kita putuskan untuk dari sisi manajemen kita tidak akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Akhirnya dampaknya adalah setiap tenaga kerja, terutama yang diproduksi itu kita perlakukan pekerjaan gantian. Maka diaturlah pengaturan jadwal tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung juga kita atur, artinya di sini ada BPIC, ada staf pembelian, ada staf kantor, yang juga kita kurangi untuk jam kerjanya. Otomatis jumlah orang yang masuk pabrik juga lebih sedikit. Yang keempat adalah jaga cash flow. Kenapa? Karena kita tentunya tidak akan asal memberlakukan pembelian bahan, barang, ataupun pengeluaran yang tidak perlu pada bulan Mei, Juni, terutama yang start awal di bulan Maret. Jadi April, Mei, Juni kita sudah jaga cash flow untuk menjaga uang cash kita, salah satunya untuk kebutuhan penggajian karyawan setiap bulan. Apalagi pada saat Mei itu kita harus membayar THR ke semua karyawan, seperti itu. Yang terakhir, yang jelas itu adalah pembuatan produk-produk baru, karena produk kita stainless steel itu adalah raw mat, termasuk bahan baku setengah jadi lebih ke arah kita pembuatan yang bisa langsung ke pemakai, misal handle pintu, misal aksesoris seperti itu, kita arahkan ke sana. Nah, pada saat ini pun kita juga pakai tool yang sifatnya untuk bagaimana terjadi produktivitas turun. Nah, ini kita tinjau dari biasanya orang 5M, 1E, atau 6M, seperti itu. Ada material, manusia, metode, mesin. Nah, itu kita buatkan mana sih yang itu bisa menurunkan suatu produktivitas. Kualitas pun juga akan bisa menurunkan produktivitas. Setting mesin apalagi, karena kalau terlalu lama setting, mereka akan produktivitasnya turun, sehingga pasti kita harus kurangi. Dari faktor-faktor penyebab yang kita sebutkan ini, ada beberapa contoh yang kita berikan, mungkin langkah efisiensi yang kita lakukan. Yang pertama, otomasi, itu jelas, karena kita ingin operator satu bisa mengerjakan beberapa mesin. Yang kedua, menambah optimasi produk. Jadi ada item-item yang kita tambah sebagai mass production. Memang kita ada batch order, ada mass production. Ada beberapa yang kita tambah untuk mass production agar tetap terjaga produktivitasnya, kita menambah produksi, dan itu akan kita jual biasanya mendekati awal pertengahan tahun ataupun akhir tahun itu akan meningkat. Terutama terkait nomor 1 itu ada rekayasa engineering. Tujuannya adalah cycle time reduction, artinya cycle time-nya kita kurangi. Ini contoh rekayasa kalau di bidang teknik mesin itu adalah salah satunya itu terkait otomasi. Ini salah satu contoh kita mesin poles. Nah, mesin poles ini kita pada saat memoles untuk mesin welding, kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah berupa saya foto mesin poles. Di sini adalah amplas poles. Nah, di sini untuk memoles hasil welding, yang itu kita menghaluskan welding, biasanya manual. Manual diturunkan manual untuk halus, sehingga setelah itu sudah tidak kelihatan lagi weldingnya. Nah, dari situ akhirnya kita berpikir untuk bikin otomatis. Nah, kita bikin otomatis, akhirnya indikatornya adalah tekanan amplas ke pipa. Nah, tekanan amplas ke pipa itu dari apa? Berarti dari ampere motor. Nah, dari situlah ampere motor kita set pas 0,5 ampere, misalkan seperti itu, 0,5% plus minusnya. Nah, di situ ketika dia ampernya menurun, maka tekanannya bertambah. Ketika ampernya terlalu tinggi, maka tekanannya menurun. Itu yang akan kita atur. Sehingga dengan kontrol ampere itu, maka bisa otomatis tanpa ditunggu dan disetting manual oleh operator. Ini dari rekayasa engineering yang kita lakukan. Kalau memang sedikit orang, kita juga melakukan, kalau itu di pipa di Garuda yang Wermes tadi, kita ada proyek penambahan payoff, biar orang tidak terlalu banyak, jadi ada proses yang kita hilangkan, mulai pasang bahan, buka tali, tarik kawat. Akhirnya ada harus invest 15 payoff, tetapi itu memang salah satu yang harus kita lakukan untuk jangka panjang peningkatan produktivitas dengan efektifnya jumlah orang yang bekerja. Nah, yang terakhir sama dengan proses di kala pandemi seperti ini, ya tentunya mulai di
wajib pakai masker, thermal screening, cuci tangan, jaga jarak, itu memang sudah kita tentukan dari awal sebelum karyawan itu masuk di pintu gerbang. Nah, secara umum seperti itu Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan selama dari awal pandemi sampai dengan yang sekarang ini. Tentunya memang banyak perusahaan yang memang mengurangi karyawan dan memang itu salah satunya untuk menjaga perusahaan tetap survive, tapi di kita memang salah satunya itu ya mau tidak mau setiap orang 75% mereka salary terima, tetapi karyawan kita tidak kurangi 1 atau 2 orang pun. Tetapi kita inginnya tetap jaga untuk produktivitas. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ini dari paparan 3 kali ini. Dan pertanyaan, mohon maaf sebelumnya, kalau ada pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan karena cukup banyak juga mengingat waktu. Jadi untuk pertanyaan mungkin untuk ketiga narasumber ini ya, terkait kiat-kiat apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan manufaktur dalam menghadapi new normal. Jadi setelah masa pandemi itu. Ini untuk yang pertama bisa dimulai dari Bapak Effendi ya, Bapak Muhammad Effendi. Terima kasih. Ya, ya itu tadi. Seperti saya jelaskan bahwa memang ketika kita industri manufaktur yang di mana dominannya adalah manusia, maka manusianya yang perlu dijaga. Nah, kebetulan di perusahaan kami ini antisipasinya sudah ketika kita awal Cina itu mulai masuk ke pandemi, kemudian diikuti dengan Eropa. Nah, kita kan juga punya perusahaan di Eropa, sehingga Eropa pun langsung sebelum awal kira-kira pertengahan Maret ya, itu ada yang positif 2 orang di Indonesia. Jadi Eropa pun sudah memberikan sinyal kepada kita untuk mengantisipasi. Apa itu? Ya contohnya terutama di main material, bahan baku utama. Sehingga di sisi pembelian kita juga langsung action untuk melakukan penyetokan. Walaupun beberapa order itu turun ya, tetapi sekali lagi karena memang kondisinya kita itu import itu masih sekitar 50%, sementara juga nanti barang akan diekspor sekitar 25%, maka kita memang bergantung di luar, gitu ya. Jadi mau nggak mau kita istilahnya antisipasi dulu dengan inventory yang lebih besar. Kemudian juga kita tetap supaya tetap bekerja, memanfaatkan teman-teman ini supaya tetap tidak ada pengurangan, kita menarik order. Jadi ketika order itu masuk, kemudian lead time-nya masih panjang, misalnya waktu kita masuk itu di bulan Maret, kemudian lead time-nya di bulan Juni, ya kita tarik, ya supaya tetap kita tentunya akan ada imbasnya. Imbasnya adalah impact-nya adalah di inventory yang besar. Tapi tetap kita produksi sehingga orang itu tetap bekerja, sehingga kita bisa tetap survive. Itu. Yang kedua, yaitu aturan-aturan diperketat. Jadi memang aturan-aturan harus diperketat. Kemarin juga kita melarang mudik ya sesuai himbauan pemerintah. Ada yang mudik, kita nggak akan gaji 14 hari separuh. Karena dia begitu mudik, pulang harus karantina 14 hari, kita tidak akan bayar. Jadi komitmennya sangat luar biasa. Kemudian di supplier yang masuk. Supplier masuk sekarang ini dia harus komitmen juga harus tes rapid. Jadi ada rekomendasi, misalnya kita ada mesin yang rusak, kemudian butuh teknisi ya yang harus memperbaiki mesin tersebut. Nah itu kita sampaikan harus bebas dari COVID. Artinya dia ada rekomendasi secara
secara kesehatan ya, yaitu bebas dari COVID ya. Nah, itu pun juga kita atur bahwa harus, kalau kita hanya kunjungan, oke, health declaration cukup, tapi begitu dia harus bekerja dalam seharian atau lebih dari 1 hari, maka dia harus tes 2 kali rapid test. Jadi 1 kali rapid test, setelah itu 10 hari, kemudian dia rapid test lagi negatif, maka dia boleh masuk. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Effendi. Dengan pertanyaan yang sama, yang kedua yakni dari Bapak Muhammad Mas'ud, tanggapan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang terkait kiat-kiat tadi ya, yang ditanyakan ke Pak Effendi ya, menurut saya hampir sama ya. Kalau di perusahaan itu selama pandemi itu memang semuanya mengalami efek yang cukup besar ya, terutama terkait dengan bisnis prosesnya, terutama dari customer yang beli ke produk kita, ya itu tentunya pasti berkurang, apalagi baik dari import maupun yang dari lokal. Nah, yang jelas yang pertama itu adalah kalau kita misalkan di perusahaan, pasti produktivitas itu hal yang utama, karena itu adalah yang kita kaitannya cost dan harga pokok produksi. Kalau kita produktivitas tidak bisa sama ataupun paling tidak berkurang pun tidak terlalu banyak, itu nanti juga akan menimbulkan kerugian di perusahaan. Tapi tentunya kalau dihitung dalam 1 bulan ini, 1 bulan yang lalu, kalau kita hitung betul-betul, pasti perusahaan juga pasti ada kerugian. Ya, artinya tidak untung dalam 1 bulan itu kita anggap sebagai kerugian. Nah, untuk itulah pada saat era new normal inilah yang kita tentukan untuk next-nya bagaimana untuk menutup di bulan April maupun bulan Mei. Ya, tentunya yang pertama adalah sales. Jadi penjualan itulah dari ujung tombak perusahaan untuk mendapatkan order kembali untuk menutup di bulan April sama Mei. Yang kedua, ya tentunya efisiensi di internal perusahaan sendiri. Salah satunya adalah bukan mengurangi orang, tetapi peningkatan terhadap produktivitasnya, dan itu yang akan mencapai efisiensi dengan penjualan yang semakin meningkat. Saya rasa itu sih yang paling utama, tanpa mengesampingkan protokol kesehatan yang harus kita penuhi dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama perusahaan di kita, di internal karyawan kita yang harus perlu kita jaga, karena satu saja yang terkena dari pandemi ini atau COVID ini, ya tentunya
akan berpengaruh langsung ke semua karyawan yang ada di pabrik. Ya, dari saya itu Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Ya, mohon maaf dari Pak Mas. Mungkin ada terima kasih peserta yang pada Universitas Yudharta Pasuruan dan saya juga mohon maaf kepada apabila pertanyaan semua yang bicara mungkin itu dari dan nanti ketemu di acara web. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebelum ini tutup, saya hello ya semuanya. Salam kita dan semoga akan dijauhkan dari corona. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum.